Peristiwa ini menciptakan tsunami raksasa setinggi sekitar 30-40 meter. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang dampaknya sampai dirasakan seluruh dunia. Sekarang kita mulai dari awal dulu. Bayangin, kita kembali ke tahun 1883. Waktu itu Indonesia belum bernama Indonesia. Wilayah ini masih disebut Hindia Belanda karena waktu itu dikuasai oleh Belanda. Di antara Pulau Jawa dan Sumatera ini ada sebuah jalur laut yang penting banget bagi perdagangan dunia, yaitu Selat Sunda. Banyak kapal dari berbagai negara melewati jalur ini setiap hari. Nah, di tengah Selat Sunda itu ada sebuah pulau kecil namanya Krakatau. Pulau ini sebenarnya bukan pulau biasa. Krakatau adalah gunung berapi yang udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sebelum tahun 1883, Krakatau sebenarnya udah beberapa kali meletus. Catatan sejarah menunjukkan letusannya besar pernah terjadi pada ratusan tahun sebelumnya. Karena udah terlalu lama, generasi yang hidup pada abad ke-19 hampir nggak punya ingatan tentang betapa berbahayanya gunung ini. Nah, bagi mereka, Krakatau ini cuma pulau dengan gunung besar di tengahnya. Di pulau-pulau sekitarnya, Krakatau ini masih ada kehidupan. Ada nelayan yang setiap hari melaut, ada juga orang yang tinggal di pulau kecil seperti Sebesi dan Sebuku. Selat Sunda juga ramai oleh kapal-kapal dagang. Semuanya terlihat normal aja kayak biasanya. Sampai akhirnya sesuatu mulai berubah. Pada bulan Mei 1883, beberapa kapal yang melewati Selat Sunda ngeliat sesuatu yang aneh. Dari puncak Krakatau kelihatan asap hitam tebal naik ke langit. Beberapa hari kemudian terdengar dentuman kecil dari arah gunung. Orang-orang di sekitar tuh mulai ngomongin nih, Krakatau mulai aktif lagi. Masuk bulan Juni, letusan kecil mulai terjadi. Abu vulkanik keluar dari kawah. Langit di sekitar Selat Sunda kadang berubah menjadi abu-abu. Kemudian bulan Juli, suara gemuruh dari dalam gunung semakin sering terdengar. Kadang seperti suara petir yang datang dari dalam bumi. Beberapa keluarga yang tinggal di pulau dekat Krakatau ini mulai merasa takut dan memilih pindah. Tapi sebagian besar orang masih merasa ini bukan sesuatu yang terlalu berbahaya. Karena pikir mereka gunung berapi memang sering mengeluarkan asap dan abu kecil. Memasuki awal Agustus pada tahun 1883, aktivitas Krakatau justru terlihat sedikit menurun. Ledakan kecil mulai jarang terjadi. Asap masih keluar, tapi tidak sebesar sebelumnya. Banyak orang mulai ngerasa lega. Mereka berpikir mungkin aktivitas gunung itu sudah selesai. Tapi yang nggak mereka tahu, di dalam perut bumi, tekanan justru terus meningkat. Magma terus naik dari dalam bumi. Gas panas terperangkap di dalam gunung, tekanan semakin besar dan semakin besar. Dan dalam waktu beberapa minggu, salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah manusia akan terjadi. Tanggal 26 Agustus 1883, sekitar pukul 5:30 pagi hari, sebuah ledakan besar terdengar dari arah Krakatau. Di Batavia, yang sekarang kita kenal dengan Jakarta, banyak yang masih tidur ketika suara itu mengguncang udara. Tiba-tiba terdengar suara duar. Sebuah suara ledakan yang luar biasa kerasnya mengguncang kota itu. Kaca jendela di beberapa bangunan pecah, lampu gantung bergoyang keras, perabotan rumah jatuh dari tempatnya. Orang-orang keluar rumah dalam keadaan panik. Ada yang mengira terjadi gempa bumi. Ada juga yang benar-benar percaya hari kiamat sudah datang. Ledakan ini begitu kuat sampai suaranya terdengar sangat jauh. Catatan sejarah menyebutkan ledakan Krakatau terdengar sampai Pulau Rodrigues, dekat Mauritius, sekitar 4.800 km dari Krakatau. Ini dianggap sebagai salah satu suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Sepanjang hari, tanggal 26 Agustus, Krakatau terus meletus berkali-kali. Langit di sekitar Selat Sunda dipenuhi abu vulkanik.
Suara gemuruh terdengar hampir tanpa henti. Malam harinya, langit di sekitar gunung terlihat merah menyala karena lava dan material panas yang terus keluar. Namun, bencana sebenarnya baru akan mencapai puncaknya keesokan pagi. Pada hari 27 Agustus 1883, menjadi saat paling menghancurkan dalam sejarah Krakatau. Dalam waktu kurang dari 6 jam, terjadi 4 ledakan raksasa. Sekitar pukul 5.30 pagi, ledakan besar pertama terjadi. Kolom abu raksasa menyembur ke langit. Awan abu naik puluhan kilometer ke atmosfer. Langit di sekitar Selat Sunda mulai berubah menjadi gelap. Gelombang laut mulai bergerak tidak normal. Kemudian sekitar pukul 6:44, ledakan kedua terjadi. Ledakan ini lebih kuat dari yang pertama. Batu-batu panas dan abu vulkanik jatuh seperti hujan. Beberapa pulau kecil di sekitar Krakatau mulai tertutup abu tebal. Air laut mulai naik turun secara tidak biasa. Beberapa gelombang tsunami kecil mulai terbentuk. Lalu, pada pukul 10:02 pagi, terjadi ledakan paling dahsyat. Ini adalah ledakan terbesar dari seluruh letusan Krakatau. Sebagian besar tubuh gunung langsung hancur. Puncak gunung runtuh ke dalam laut. Peristiwa ini menciptakan tsunami raksasa setinggi sekitar 30-40 meter. Gelombang ini bergerak dengan kecepatan tinggi menuju pantai-pantai di sekitar Selat Sunda. Di Anyer, orang-orang melihat laut tiba-tiba surut jauh dari pantai. Beberapa orang berjalan ke arah laut karena penasaran. Lalu, beberapa menit kemudian, mereka melihat sesuatu dari kejauhan. Sebuah dinding air raksasa bergerak ke arah mereka. Tsunami itu menghantam pantai dengan kekuatan luar biasa. Rumah-rumah hancur, pepohonan tercabut, orang-orang terseret arus tanpa sempat melarikan diri. Dalam hitungan menit, kota Anyer berubah menjadi reruntuhan total. Hal yang sama terjadi di Merak dan banyak desa pesisir di Lampung. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 10:41 pagi, ledakan besar keempat terjadi. Ledakan ini menghancurkan sisa tubuh gunung Krakatau. Sebagian besar pulau itu benar-benar runtuh dan hilang ke dalam laut. Awan abu raksasa menutupi langit hingga ratusan kilometer. Di Batavia, sekitar pukul 10:41 pagi, suasana berubah menjadi gelap seperti malam hari. Orang-orang menyalakan lampu di rumah mereka karena tidak bisa melihat matahari. Abu vulkanik turun seperti hujan. Di beberapa tempat ketebalannya mencapai 10-15 cm. Beberapa jam kemudian, abu mulai turun berlahan. Kegelapan mulai berkurang. Orang-orang yang akhirnya bisa melihat kehancuran yang terjadi. Kota-kota pesisir hancur, pulau-pulau rusak, dan Pulau Krakatau sendiri sebagian besar sudah tidak ada lagi. Catatan resmi menyebutkan sekitar 36.417 orang meninggal dunia. Namun banyak sejarawan yang memperkirakan jumlah korban sebenarnya bisa mencapai 70.000 hingga lebih dari 100.000 orang. Para penyintas menghadapi masalah baru. Air bersih sulit ditemukan, makanan langka, penyakit seperti kolera dan disentri mulai menyebar. Abu dari Krakatau tersebar ke seluruh dunia. Dalam beberapa minggu, abu ini mencapai Eropa dan Amerika. Karena abu menutupi sinar matahari, suhu bumi turun sekitar 1,2 derajat Celcius. Di banyak negara, bahkan terlihat matahari terbenam berwarna merah terang selama berbulan-bulan. Beberapa tahun setelah letusan besar itu terjadi, aktivitas vulkanik mulai muncul kembali di tempat yang sama. Pada tahun 1927, sebuah pulau baru muncul dari laut. Pulau itu diberi nama Anak Krakatau, artinya anak dari Krakatau. Gunung ini masih aktif sampai sekarang. Bahkan pada tahun 2018, sebagian tubuhnya runtuh dan kembali memicu tsunami di Selat Sunda. Letusan Krakatau tahun 1883 adalah salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah manusia. Ledakannya terdengar hingga ribuan kilometer.
Tsunami menghancurkan kota-kota pesisir, dan abunya mempengaruhi iklim di seluruh dunia. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa bumi tempat kita hidup adalah planet yang masih sangat aktif, dan kekuatan alam kadang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Nah, inilah kisah letusan Gunung Krakatau yang menjadi letusan terbesar sepanjang sejarah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe.